Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Vkom Universitas Pelita Bangsa bersama Mas Ari Wibowo. Selamat pagi atau selamat malam ini. Pagi ya jadi. Selamat Pagi ya jadi. Aku nggak tahu mau ngomongin apa. Datengin kamu luar biasa susahnya setengah mati. Iya. Maaf Pak, hari ini mungkin lagi banyak deadline yang harus dikejar, jadi ya terus alhamdulillah bisa. Bisa apa? Iya bisa alhamdulillah. Ya. Luar biasa ya, dari pagi ya. Iya. Dari pagi Sampai jam berapa ini? enggak ada jam. Nonton apa? Iya. Dari mana tadi? Laginya? Jauh sih Pak, dari Sambung Macan. Ketemu sama klien juga di sini. Oh. Yes. Iya. Ini kan yang menonton banyak kan dari mahasiswa, ya kan? Dari mahasiswa. Ini kan awalnya aku juga belum tahu nih. Dulu Mas Ari Wibowo, dulu apa namanya, lihat namanya tuh Ari Wibowo, lihat orangnya Ari. Oke, Mas, Iya. pengalaman dulu SD di mana, Mas? SD di Wonogiri Pak, sampai dengan Wonogiri, wah, sampai ini dengan- tadi dong Wonogiri. sampai dengan SMA di Wonogiri. Wonogiri. Terus kuliah? Kuliah dulu sempat kuliah D1, jadi cuma 1 tahun setelah SMA di Solo. Apa itu? Bidangnya sebenarnya kan Eh, asisten tenaga kesehatan, tapi Asisten tenaga di kesehatan. keperawatan terus gitu. perawat ya. Iya. D1 perawat. Hmm. Saya kok bayangin kalau perawatnya kayak Mas Ari itu terus pasiennya cepat sembuh, Pak. Dulu saya ganteng Pak. Iya Pak. Dulu badannya masih kecil, kemudian kulitnya nggak hitam putih Pak, saya tuh benar Pak, putih Pak, benar putih Pak. Bisa sekalian dalamnya Saya dulu sebenarnya putih ganteng kecil gitu ya. Dulu sempat ukuran apa ya, M kalau nggak salah baju sebenarnya. Baju kaos ukuran M. Itu waktu masih jadi perawat, jadi masih ganteng gitu. Imut gitu. tapi aku yakin misal ya sekarang masih jadi perawat itu pasti pasiennya cepat sembuh, dia cepat minta pulang. Iya. Ya lihat sayanya udah gak betah gitu Pak. Gitu. Iya. Sempat bekerja berapa lama? Bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan waktu itu sekitar 3 tahun sebagai asisten tenaga kesehatan. Waktu itu diputar sih Pak. Jadi karena jadi asisten itu pernah mengasisteni perawat, pernah mengasisteni analis, jadi analis darah, pernah juga jadi asisten apoteker. Jadi di bidang farmakologi, obat-obatan, jual obat di apotik, bahkan di perusahaan di pedagang besar farmasi juga pernah. Itu 3 tahun. Setelah itu ketemu calon istri, meninggalkan dunia kesehatan, dan setelah menikah udah gak jadi di dunia kesehatan. Motivasinya apa kok malah pindah? Motivasinya dulu sih saya nggak punya motivasi Bapak. Jadi serius nggak punya motivasi. Dulu sebenarnya dari awal saya cuma let it flow, biar air itu mengalir. Saya mengalir kemana air itu akan membawa saya. Udah itu aja. Jadi jalan hidup saya kemana saya cuma ngikut aja. Terus masa lalunya itu ciblon. Iya. Ciblon. Iya. Terus suatu saat setelah menikah sempat kerja juga. Waktu menikah pernah kerja di accounting officer Sama istri yang pertama. ya, istri satu Pak. Pernah jadi accounting officer, namanya keren tuh Pak, accounting officer. Jadi itu sebenarnya bekerjanya di BMT gitu kan. Jadi accounting officer itu kalau namanya keren di jalan itu Bang Plecet, Bang Dide. Accounting officer. Iya, itu nama kerennya accounting officer Pak. Itu sebenarnya Bang Dide, Bang Plecet ya, gaweannya berciti orang, ngedili orang gitu ya. Itu terus nggak betah di situ, akhirnya pernah juga jualan hamster, jualan
es, jualan degan, es degan. Oh, jualan degan. Iya, jual macam-macam, jualan apa-apa. Habis itu merasa di satu titik jenuh dengan pekerjaan itu, akhirnya kebetulan baca lowongan, ada lowongan kerja di apa? Pengen cari kerja sebenarnya karena saya mau punya anak-anak pertama. Itu akhirnya apa ya? Pengen nanti kalau anaknya ditanya bapaknya kerja di mana, bapaknya kerja di sana gitu, bukan jadi pedagang atau apa. Jadi ya itulah akhirnya saya melamar kerja ke beberapa tempat, kebetulan diterimanya di dulu di STIM Duta Bangsa, STIM Duta Bangsa, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa Surakarta. Di situ mungkin yang mengubah hidup saya, termasuk juga cara pandang hidup saya juga berubah di situ. Karena ketemu dengan lebih banyak orang, ketemu dengan lebih banyak pengalaman yang dirasakan orang lain, dan akhirnya oh iya ternyata dunia nggak cuma seperti yang saya bayangkan dulu. Dunia itu lebih besar. Dunia itu ada hal yang lebih besar yang bisa saya capai. Itu yang mungkin titik balik hidup saya di situ. Terus ini kalau lihat panjang banget kan, panjang banget waktu yang dibutuhkan. Terus lihat teman-teman mahasiswa kan, baru mahasiswa terus perjalanan misalnya saya nggak mau kerja, saya mau nggak mau kerja, nggak mau nyari pengalaman dulu, saya mau kuliah aja dulu. Boleh sih sebenarnya mau kuliah dulu boleh, asalkan apa ya namanya, ya ada uangnya. Sekarang mau kuliah Aku udah mikir serius loh, asal serius. Iya boleh mau apa namanya, mau kuliah dulu boleh, asalkan ada yang biayain. Soalnya saya dulu gak ada yang biayain bahkan, jadi saya dulu bahkan berpikir udahlah kerja, saya lulusan D1 aja udah bisa kok, udah bisa cari kerja, mungkin nggak butuh lagi pendidikan yang lebih tinggi. Saya dulu sebenarnya disarankan banyak orang, bahkan kalau bahasa Jawanya dioyak-oyak banyak orang, ya udah kamu kuliah dong, kamu kuliah lagi dong. Saya waktu itu berpikir ngapain kuliah, saya gini aja udah bisa kerja kok, saya bisa cari makan, saya bisa membahagiakan orang tua saya, meskipun waktu itu gajinya kecil banget. Saya berpikirnya ya udah gaji saya segini cukup, padahal cuma dicukup-cukupkan. Karena kenyataannya seperti itu Bapak. Tapi asisten perawat. Iya. Menyenangkan 3 tahun betah. Iya Bapak. 3 tahun itu pekerjaan, karena gini, 3 tahun itu saya nggak hanya bekerja di satu pekerjaan. Saya di sana belajar tentang 3 pekerjaan yang berbeda, sebagai asisten perawat, sebagai asisten apoteker, dan juga sebagai asisten analis, yang dimana disiplin ilmunya semuanya berbeda. Tapi setiap ketemu, saya tuh orangnya kebetulan bosenan Bapak. Enggak. Lihat ini. Tidak. Oke. Kebetulan sih Bapak. Jadi apa namanya? Saya itu orang bosenan, benar-benar bosan. Jadi setiap saya sudah menemui titik jenuh, saya pasrah, udahlah pengen ganti. Saya orangnya gitu. Jadi waktu itu pekerjaan selama 3 tahun tuh karena berbeda-beda, saya let it flow, masih mengalir. Tapi setelah itu udah enggak. Kebetulan karena ketemu calon istri tadi, dan calon istri kebetulan pindah juga dari situ, saya ngikut Pak. Jadi saya ikut calon istri ini Pak. Jadi kayak kalau jago itu ikut babon. Babon kemana, jagonya gini. Gitu Pak. Babonnya pertama. Iya. Gitu Pak. Cuman yang mengasihkan di dunia kesehatan itu apa? Yang mengasihkan, kita ketemu banyak orang, dan di sana kita bisa sok-sokan membantu banyak orang. Tapi kan memang membantu. Iya. Tujuannya membantu. Iya, tapi rasanya di sini kan saya bisa bantu. Terus saya berguna. Terus saya dipanggilnya kadang nih karena saya tinggi, gede, putih gitu ya. Orangnya. Itu dipanggilnya Pak Dokter. Saya dulu sering menyamar sebagai Pak Dokter, nggak apa-apa. Apa dokter kuliah 1 tahun nggak ada Pak. Saya nggak apa-apa dipanggil Pak. Karena saya dulu kerjanya 3 tahun tuh di pelosok desa Pak, di
desa sana di Wonogiri dan pelosok banget, dan itu orangnya juga masih desa banget, jadi ada cewek-cewek Bapak ibu dulu yang dokter abal-abal ampun. Dia dipanggilnya Pak Dokter, iya. Tapi di sana lumayan sih, dapat banyak pengalaman, bisa bantu orang. Pengalamannya lucu-lucu. Ada sih lucu, ada sih yang haru, ada yang apa namanya sedih juga ada. Tapi kalau di sana asiknya dulu saat saya waktu kerja, waktu jadi asisten perawat itu di rumah sakit saya bekerja itu one patient one nurse. Jadi satu pasien itu satu perawat yang menjaga, mengawasi, yang bertanggung jawab kepada satu pasien. Meskipun nanti yang bergantian yang merawat siapa, tapi itu penanggung jawabnya satu, yang memberikan laporan, mengawasi perkembangannya. Jadi kita tahu benar nih pasien dari awal dia masuk sampai dengan dia pulang seperti apa. Kita di situ intens sama pasien. Dan kebetulan itu pengalaman yang luar biasa bagi kita juga bagi pasiennya. Merasa banget pasien diperhatikan. Kayak gitu aja udah full ya, maksimal banyak kegiatannya. Terus masih pengen lanjut kuliah? Dulu kuliah sebenarnya gini Pak, saya lihat kenapa sih kok akhirnya kuliah, karena saat saya masuk ke dunia pendidikan di STIMIK dulu itu saya lihat banyak orang yang mungkin umurnya lebih muda dari saya, tapi punya pekerjaan yang lebih bagus, bahkan secara otomatis penghasilan yang lebih bagus dari saya waktu itu. Kenapa kok mereka bisa gitu? Saya tanya tiap ketemu orang, saya tanya, saya korek-korek, ternyata memang pendidikan yang lebih tinggi akan membuka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Itu bisa diulang. Iya, sisanya. Sisanya. Ini penting loh. Oh, paling iya. Jadi mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi itu membuka kesempatan bagi kita untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Karena sebenarnya penghasilan tuh nggak ada batasnya, gitu. Nggak ada batasnya. Kita mau penghasilan berapapun bisa, asalkan kita tahu caranya, kita tahu triknya. Karena setiap apapun itu sebenarnya mau ngapain aja kita di dunia itu ada triknya, ada hacknya. Dan itu yang saya pelajari, hacknya gimana caranya. Jadi kalau orang bekerja keras, saya nggak mau. Saya lebih suka bekerja cerdas. Gitu. Karena saya dapat itu dari bapak juga kan. Beda, saya mikirnya beda lagi. Saya nggak suka kekerasan. Oh gitu. Suka kekenyalan. Oh iya. Ini susah nih. Ilmu nggak Iya betul. Saya dapat ilmu dari bapak juga. Bapak dulu kan katakan apa namanya? Oleh edan oleh goblok. Kita kok gobloknya ya. Bisa. Jadi oleh edan oleh goblok itu yang benar-benar mungkin menginspirasi juga. Jadi kita boleh gila dalam sesuatu ya, asalkan nggak berlebihan ya, tetap ada batasnya. Tapi kita nggak boleh bodoh, kita harus berpikir cerdas. Dan cerdas itu bukan kamu yang menentukan, tapi orang lain. Gitu. Jadi kalau ada yang berpikir, saya pintar banget, iya lu yang pikir, tapi pintar menurut lo itu belum tentu pintar menurut orang lain. Karena mohon maaf, ini ada kecenderungan generasi yang sekarang nih, generasi pandemi itu lucu Pak, generasi sekarang tuh Pak. Jadi mereka kalau baca sesuatu mereka mencoba memahami dan mereka kira mereka paham, padahal pemahamannya itu melenceng. Tapi kan saat dikasih tahu mereka nggak mau, karena setahu mereka yang mereka pikirlah yang benar, padahal nggak seperti itu. Itu salah bagi saya, karena benar menurut kamu itu belum tentu itu yang benar. Yang benar itu ya yang semua orang katakan. Gitu. Jadi mungkin kalau kamu merasa pintar, saya agak coba tanya orang lain dulu. Jadi yang menilai pintar atau enggak, cerdas atau enggak itu orang lain, bukan diri sendiri. Gitu. Terus setahu saya itu kan di Solo ya, kita hidup di Solo nih. Itu banyak kampus, setahu sih. Banyak Pak. Tapi yang menarik tuh, kok dipilih Duta Bangsa untuk kuliahnya S1? Dulu karena saya mikirnya sederhana Bapak. Jadi saya tuh orangnya oportunis. Apa itu? Oportunis itu orang yang seneng memanfaatkan kesempatan.
dan lebih suka dengan hal-hal yang punya banyak kesempatannya, peluangnya. Maksudnya Orang yang suka maksudnya memanfaatkan peluang gitu. Oke. Jadi saya oportunis, bukan idealis. Peluang itu ada di mana kira-kira? Kalau misalnya tuh, kayaknya duta bangsa, terus peluangnya di bagian mana? Nah, itu di prodinya Bapak. Kalau dulu saya ambilnya S1 komputer Bapak. Kenapa saya ambilnya S1 komputer? Karena menurut yang saya pikirkan dan juga saya tanya-tanya ke banyak orang, S1 komputer punya peluang besar. Kenapa? Karena jelas sekarang eranya era komputerisasi, semuanya digital, nggak ada yang nggak digital. Bahkan apa namanya, orang jualan apa namanya pampers, orang jualan apapun, orang mau beli apapun, iya, bisa aja sih, apa namanya, masker ya, masker atau bahkan apa ya, snack dan lain sebagainya, hal sekecil apapun itu dijual semuanya online, dan orang beli sekarang juga online. Dan sekarang apa sih yang apa namanya di kehidupan ini kan semuanya isinya transaksi. Kita berhubungan dengan banyak orang dan semuanya kalau sudah online, ya pastilah itu kesempatannya orang komputer untuk masuk. Jadi kesempatan orang komputer besar karena peluangnya eranya sudah era komputer. 1, 2, orang komputer bisa bekerja dimanapun. Mau bekerja di bidang komputer sendiri bisa, di luar komputer pun bisa. Maksudnya nggak harus di perusahaan komputer, nggak harus di bagian IT. Kita bisa masuk pengalaman di pabrik, mau di toko, mau di retail, mau di perbankan, mau di kesehatan, semuanya butuh komputer. Dan bisa jadi tetap jadi orang komputer atau bisa milih ke bidang selain komputer. Karena mohon maaf, misalnya kita masuk ke perusahaan di HRD apakah butuh orang komputer? Tetap butuh, karena di sana ada flow data juga, ada orang yang dibutuhkan untuk mengatur data. Di keuangan juga ada flow data. Di mana ya sekarang ada flow data? Semuanya by data, ada pelaporan dan lain sebagainya. Semuanya orang komputer bisa masuk dimanapun dan fleksibel. Nggak harus jadi teknisi, ya, nggak harus jadi teknisi. Tapi Anda bisa jadi apapun. Bahkan saya sekarang bekerja malah mungkin nggak ada hubungannya sama komputer juga sih Pak. Jadi saya kerja sekarang juga di apa namanya, di kehumasan, nggak ada komputernya Pak, itu Pak. Tapi data penting. Iya, data. Dulu waktu kerja sendiri semuanya saya kerjakan sendirian Bapak. Data juga saya kerjakan sendiri. Tapi sekarang jobnya punya banyak temen gitu ya. Jadi ya enak, bisa digaji. Ambil lagi. Ya. Temen Bapak. Iya Bapak, karena saya nggak punya apa-apa Pak selain teman. Iya. Oke, keren. Berarti peluang penting. Peluang ketika orang mau kuliah nih, lihat peluang dulu. Ada peluang nggak di situ? Ya, percuma orang milih kampus, apalagi misalnya kayak kampus itu biasanya kuotanya banyak, terus peminatnya sedikit. Nah, kadang-kadang mereka cepat masuk ke situ, nggak berpikir peluangnya di sekolah aku ya kan gitu ya, gitu ya. Ya gitu Bapak. Jadi pengalaman kemarin ketemu teman-teman juga sih Bapak. Teman-teman dulu waktu SMA akhirnya kan seiring waktu juga kadang-kadang ketemu di jalan, ketemu di mana, sharing. Ada beberapa teman yang dulu saya kan kebetulan dari SMA favorit Bapak. Iya favorit Bapak. Awet. Saya dari SMA favorit di sana Bapak. Itu teman-teman kebetulan banyak yang diterima di negeri Bapak. Ada yang di TIT gitu ya. Ada yang banyak dari tempatnya. Pokoknya dulu kalau apa namanya, programnya namanya apa ya, PMDK apa ya? Iya. PMDK atau apa ya dulu ya? Pokoknya undangan atau apa lah gitu lah. Jadi kalau di dapat itu kan biasanya waktu kelulusan disebutkan nih, namanya ini, diterima di ini, jurusannya ini, ya. Dan maju ke depan sama orang tuanya gitu ya, dikasih penghargaan, ada sertifikat dan sebagainya, bla bla. Terakhir ketemu dengan beberapa teman di situ, saya tanya, sekarang di mana? Di rumah. Lah kok? Iya di rumah. Loh kamu lulusan sana loh, itu harusnya favorit loh. Iya, sekarang gini, saya kembali ke Wonogiri, jurusannya sarjana kehutanan di Wonogiri, terus ngapain? Jadi dia dulu masuknya ke sana juga karena euforia saking senengnya.
prodi asal diambil, terus akhirnya itu beberapa ada yang jurusannya aneh-aneh, dan dia nggak melihat bahwa itu peluangnya nanti waktu saya setelah kuliah itu gimana. Setelah kuliah ternyata saya harus pulang. Kalau saya harus pulang berarti di sana apa sih yang kira-kira saya bisa kerja jurusannya, peluangnya yang banyak di sana apa sih? Atau jangan-jangan gini, beberapa teman ada yang ambil pendidikan. Misalnya sekarang saya tidak mendiskreditkan pendidikan contohnya, tapi kalau misalnya ambil pendidikan PGSD sekarang jumlah SD banyak yang berkurang karena digabung. Jadi ada SD1, SD2, SD3 digabung jadi satu, jadi SD1 negerinya. Itu otomatis berarti gurunya juga berkurang. Kebutuhan guru sekarang berkurang. Kalau mau yang swasta banyak juga sih, tapi kan pengennya semuanya negeri. Jadi guru PNS peluangnya juga gak banyak. Terus kalau peluangnya kecil, guru nggak jadi guru, ijazah PGSD mau diapain? Bisa nggak kita bawa ijazah PGSD melamar ke misalnya ke industri lah, ke pabrik, ada orang jahit gitu ya, kita diterima di sana misalnya, kamu oke lah PGSD masuk, ada nggak pekerjaan di sana kira-kira ada orang jahit, ada kira-kira, oke teman-teman ya, halo ya, kita belajar dulu, ini Budi, nggak ada pak, jadi ya udah nggak ada guru di sana, kalau mau misalnya jasa guru pun juga nggak kepake, ilmu gurunya pun nggak kepake, sedangkan orang yang idealis, orang kan pengennya, nggak semua idealis sih, bahkan lebih sering sih pengennya kalau dia kuliah apa kerjanya juga di bidang yang dia tekuni, karena dia ekspor di situ. Kalau enggak kan eman-eman kuliahnya itu. Jadi ambillah jurusan yang benar-benar punya peluang yang bagus dan sesuaikan juga dengan kebutuhanmu. Gitu sih. Itu yang bisa disimpulkan oleh Pak Ari. Oke, kira-kira gitu. Oke, bagi teman-teman yang nanti pengen informasi selanjutnya tentang bagaimana cara perjalanan kuliahnya dan lain-lain, mungkin kita di next video ya. Oke, terakhir Mas Ari, gimana bisa disimpulkan bahwa apapun pilihanmu setelah kamu lulus SMA itu nanti sebenarnya menentukan langkah hidupmu selanjutnya, mau jadi seperti apa, mau enak atau enggak, mau kayak saya yang harus melampaui naik turun bahkan brosur dan lain sebagainya, atau kamu pengen yang lebih enak-enak aja, maka tentukanlah mulai dari sekarang, karena sekarang otomatis mungkin bagi yang teman-teman kelas 12 baru mau lulus, lagi bingung pilih-pilih jurusan, tentukan jurusan yang benar-benar kamu butuhkan, bukan yang kamu pengen. Ya, jadi beda loh ya. Kalau yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Oke, ya. Oke, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Ari Wibowo. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.